Nah, menarik ini tadi Pak Dul membahas tentang lansia. Ini salah satunya kemiskinan ekstrim itu adalah yang tidak bisa makan minum, kemudian tidak punya tempat tinggal, sanitasi, air bersih. Dan tadi kalau mbah-mbah ini, ibu lansia, bapak-bapak ini bantuan apa? Ini saya dengar selain ada ini ada namanya bantuan langsung tunai. Ini salah satunya adalah lansia, kemudian orang yang punya penghasilan tapi tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, karena minimal di Indonesia itu 11 sampai 12 ribu per hari, atau dalam satu bulan 300 ribu sekian per kapita lah. Itu di sini itu kira-kira apa ya namanya, itu keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai. Nah ini apakah juga optimis seperti zero 0%? Tentu kita tidak menutup mata kalau memang ada sebagian kecil warga kita yang masih miskin. Untuk di atas tadi yang disebutkan 1 bulan 300 tentu ada. Selain kita menjalankan program pemerintah yaitu dana desa itu yang 1 bulan 300 ribu itu, kita juga BUMDes, kembali ke BUMDes itu juga menyisihkan sebagian laba, sebagian laba dalam rangka ekstrim ini. Iya, itu pertama COVID, bahkan pemerintah belum mencanangkan bantuan sembako baik dari provinsi, dari pusat, yang ribut itu dari kabupaten belum mencanangkan sembako. BUMDes Harimulyo sudah membagikan. Luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi bagi desa yang lain. Mungkin desa-desa yang punya badan usaha milik desa, karena ini mulainya kebangkitan dari desa ini adalah adanya BUMDes yang termasuk ini memperkokoh perekonomian yang ada di desa. Itu sahabat. Ya. Karena langkah saya itu waktu pertama COVID itu saya ambil langkah mengambil saldo BUMDes, saya beliin sembako ada sekitar 5 bahan pokok sih ya, beras, minyak, instan, gula, itu diantaranya tak bagikan, tak upload di grup BUMDes. Saya dapat apresiasi dari Dinpermades, Pak Fatuli. Ya. Tahun berapa ini? Tahun awal COVID tahun berapa? 2019 ya, 2020. Pak Fatuli dari Dinpermades tim, Ibu Nunu, Pak Afif langsung berkunjung ke sini memberi apresiasi atas langkah BUMDes Harimulyo yang sudah punya semacam gebrakan. Lagi Pak Selamat, waktu itu ada kasus Desa Trimulyo yang kebanjiran, Trimulyo Guntur ya. Itu tuntang, itu bobol sehingga air menggenangi 3 desa yang sudah dibendung. Penanggulangan bencana. Ya. Padahal dari desa Trimulyo mau ke Tuntang itu akses jembatan itu tidak ada. Waktu itu para TNI Polri baru membuat jembatan penghubung. Nah, BUMDes Harimulyo terinspirasi dari situ. Saya sudah membangun 2 jembatan penghubung dari desa ke Sungai Tuntang. Karena desa Harimulyo juga bantaran Sungai Tuntang Pak Selamat. Suatu ketika ini pun kita tidak inginkan ketika BUMDes ini ya, BUMDes. Ketika nanti saat Sungai Tuntang ada masalah, kita bisa evakuasi lewat jembatan itu. Itu pun sudah di-upload oleh CNN waktu itu. Kami sudah upload CNN. Ini Pak Selamat, ini pesan untuk rekan-rekan BUMDes ya. Walau Harimulyo ini desa yang terpencil, jauh dari kota kabupaten, jauh dari kota kecamatan, masuknya pun jalannya susah. Tapi potensi desa yang ada kita kelola, kita maksimalkan, kita kembangkan, insya Allah ada hasilnya Pak. Luar biasa. Ini adalah spirit perubahan, selaku tokoh perubahan di desa ini luar biasa. Mulai sanitasi, air bersih, kemudian bagaimana memikirkan tidak hanya pembangunan manusianya saja yang di desa, tadi juga lingkungan. Nah, cara kita ini mencintai sesama, kemudian juga ada mencintai alam, menjaga dan melestarikan alam. Nah ini untuk terakhir betul, bagaimana ini pertanyaan besarnya tuh, mengapa sih ada program semacam ini untuk penuntasan kemiskinan ekstrim? Seperti tadi ada
sanitasi, bahkan gebrakan luar biasa dari BUMDes itu yang di mana-mana belum dimulai. Apa yang menggugah Pak Dul ini sehingga mereka nanti BUMDes atau desa, mungkin kepala desa atau desa-desa yang lain ini termotivasi dari gerakan perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Dul di desa Sarimulyo ini. Motivasinya Ya, motivasinya itu kalau dalam agama kita Islam, kita sebagai Muslim kan ya, kita tidak boleh menikmati kenikmatan dunia ini sendiri. Jadi kita makan enak, tidur nyenyak, sementara di sisi lain tenaga kita kekurangan, gitu Pak Slamet ya. Jadi dari motivasi itu Pak Slamet. ya. Jadi ini gini ya, ini para sahabat desa Nusantara. Ya. Jadi ini kalau sudah ini fasenya adalah berbicara tentang ibarat orang bekerja, tidak hanya bekerja tapi menggunakan rasa. Bahkan apabila saya merasakan, saya juga akan seperti Pak Dul. Saya ini paling perasaan secara ibu-ibu tuh baperan, sisi nangis. Melihat apa itu saya juga seperti itu. Jadi saya Ini namanya bekerja menggunakan rasa. ternyata karena membahas tentang orang miskin Pak Slamet. Jadi saya memang paling penggerak. Kebetulan saya sini juga Ustadz Pak Slamet. Jadi kalau saya ceramah di setiap jamaah saya itu sodako itu saya tekankan, sodako. Jadi alhamdulillah Sarimulyo itu banyak pengusaha Pak Slamet. Jadi Sarimulyo itu suatu desa yang agak aneh. Desa yang terpencil, tapi perusahaan seleb penggilingan padi itu ada 9. Ada 9. Kan aneh. Sulawesi saja yang bisa dilalui jalan provinsi, Kebun Agung, jalan nasional, nggak ada. Solo Kiri sama-sama terpencil, satu pun tidak ada. Sulawesi yang jalan provinsi tidak ada. Ada di Demak Pusat. Sarimulyo ada 9 perusahaan penggilingan padi dan itu kelas nasional karena dijual antar pulau. Nah ini menarik. Ini karena di porsi APBD selain dari dana desa seperti Pak Dul tadi ada BAD, ada BKK, bantuan gubernur provinsi dan ada kabupaten, itu ada pengusaha-pengusaha di desa tadi. Apakah pengusaha ini juga sama satu visi dengan desa, ikut menuntaskan kemiskinan ekstrim yang ada di desa, atau justru seperti apa ini? Ya tentu ikut Pak. Jadi satu seleb saja membutuhkan karyawan lebih dari 10, ya kan? Terus kalau dia 9 seleb, 9 perusahaan itu udah berapa? Artinya menekan pengangguran. Ini Pak Slamet, untuk Sarimulyo nih ya, kita ini kalau mau mencari pekerjaan itu sulit setengah mati. Karena apa? Di Sarimulyo itu selain ada 9 perusahaan seleb itu juga ada UMKM, diantaranya kuritur, terus makanan olahan, terus ada konveksi. Itu kan udah menyerap tenaga kerja. Terus untuk yang terjun ke sawah, sekarang anak-anak muda kan tidak mau. Akhirnya apa? Kita kesulitan untuk mencari pekerja. Kadang kalau kita mau mengerjakan bulan ini, kita mestinya ada bulan lalu. Dan perlu Pak Slamet tahu, UMP Demak itu satu hari kan cuma 80.000. Di Sarimulyo 130.000. Nah ini menunjukkan bahwa benar. Jadi pernyataan tadi 2023 ini 0% untuk menekan angka kemiskinan, bahwa malah justru nanti akan jadi 0%. Tadi dilihat tadi ada namanya pemenuhan kebutuhan dasar, sanitasi sudah dimulai, kemudian ada air bersih, kemudian ada juga yang pengangguran dengan adanya perusahaan-perusahaan yang ada di desa. Kemudian tadi ada bagi lansia, di situ ada balita juga ada penggunaan makanan tambahan bagi lansia.